Bisa ditunjukin? Yang itu kak. Oh, lukisan ini. Lukisan. Oh, lukisan ini. Lukisan rahasia ini. Ya, oke nggak bercanda. Jadi lukisannya ini ada 3 sosok. Ya, Willy sendiri tuh nggak tahu. Mungkin bisa dijelasin sama kinannya ya. Oke. Nah, untuk lukisan ini itu dituliskan di lukisannya di ambang kematian Ibu Ratu lagi janji. Itu maksudnya apa sih kita? Oke, kita jelasin ya kak. Iya. Nah, jadi yang pertama, kenapa di sini judulnya itu Penagih Janji Dalam Reot? Iya. Karena kita melukis ini pas lagi di dalam reot. Oh, pas lagi di danaunya gitu ya. Jadi di Danau Rayo itu kita melukis ini dan ini tuh artinya kayak paling janji gitu. Iya. Oke. Nah, yang maksudnya di ambang kematian itu maksudnya gimana ya? Jadi kita jelasin dari awal ya kak. Oke, boleh. Sebenarnya lukisan ini kembali lagi berhubungan dengan mistis. Oke, lanjut. Gak apa-apa kok. Oke, jadi lukisan ini berhubungan tentang perjanjian dengan iblis. Oh, kayak perjanjian. Iblis. Oke. Jadi kembali lagi di sini kita nggak menggiring opini apapun ya guys. Iya, perlu diingatin lagi nih ya. Kalau kita tuh bener-bener kayak nggak menggiring opini itu, apapun penilaian kalian sendiri itu hak kalian. Tapi intinya, apa yang kita jelasin, apa yang kita artikan tentang sebuah lukisan ini, itu emang benar-benar arti dari hati kita sendiri dan kita ketahui. Oke, lanjut kita. Oke, dimana di sini juga kita lukiskan tentang kemunafikan, Oke. karma, kesakitan, dan balas dendam. Oke, itu mau pilih banyak arti gitu. Pastinya juga ini kan ada 3 nih. Nah, itu pastinya kan tadi nyebutnya maaf banget nih ya, iblis. Ketiga ini, apakah ada semuanya ini sosok iblisnya ataupun sosok yang mengingkar janji? Jadi kita anggap aja ya kak, 2 orang ini, Oh, yang di depan? yang suami istri ini, Oh, suami istri. yang melakukan perjanjian dengan iblis dan Oke. dengan iblis. Oh, yang di belakang ini. Nah, ini kan kayak nggak, ini Willy itu salfok ya. Ini istrinya, dia berhijab. Ini hijab apa memang rambut yang berwarna merah dicat ataupun darah gitu? Itu hijab. Wow. Jadi kembali lagi ya guys, di Iya. sini Kinan gak menggiring opini apapun, kalian bebas beropini. Tapi di sini kita hanya menjelaskan tentang arti lukisan Kinan. Jadi guys, apa ya kak? Berat ya. Sebenarnya Dijelasinnya gitu ya. balik lagi ini berhubungan tentang kemunafikan. Iya. Sebelumnya kita mau kasih pesan buat kalian semua untuk jangan mensalahgunakan jilbab yang kalian pakai. Pesan berkasih buat yang sering banget pakai hijab tapi kelakuannya maaf banget bukan yang membawa agama gitu ya, mungkin kalian ngerti lah. Iya, dan di sini kita bisa lihat sosok wanita itu menggunakan hijab tapi melakukan perjanjian dengan iblis. Kayak gak sesuai dengan apa yang benar-benar dia udah tahu akui gitu ya. Iya, jadi hijab itu hanya sebagai gimmick aja. Oh, jadi biar kayak dia tuh nggak kelihatan kalau dia tuh emang bersekutu ataupun membuat perjanjian bersama dengan iblis. Dan ini kisahnya. Wow, kisah nyata. Oke, lanjut Kinan. Dan wanita itu seorang yang paham agama, Iya. berhubungan tentang bermaji. Wah, Yes. oh my god, kayaknya seru nih ya. Ceritanya kayak dia kisah nyata dan juga seorang guru ngaji loh. Oh ya, ini balik lagi nih ya, karena kita tuh kayak nggak expect aja kalau cerita itu bakal gini. Dan pastinya juga kayak cerita ini kan pastinya bakal banyak banget yang nilai kita tuh apa sih kok bawa gini. Padahal emang kenyataannya begini. Oke, bisa dilanjut Kinan. Ya,
dan dia seorang guru ngaji yang tiap hari sholat. Dan ini suaminya juga yang mengatakan. Oh, jadi mereka berdua ini sepasang suami istri yang benar-benar paham dengan agama, Iya. tapi perlakuannya benar-benar di luar realita gitu ya. Dan mereka rela melakukan perjanjian dengan iblis hanya untuk harta. Gak banget kayak, kok bisa gitu? Dan rela meninggalkan What? dan kita nggak bakal sebut siapa, tapi di sini tolong yang diambil itu Sisi baiknya sisi aja, baiknya aja oke. sebagai pelajaran ya Iya. guys, karena kita juga di sini menjelaskan itu bukan tanpa berpikir panjang lagi Iya. ya. Yang pastinya dia sudah tahu apa artinya dan apa konsekuensinya dalam menjelaskan ini. Iya. Bisa dilanjutin kan? Iya, baik. Jadi mereka akan meninggalkan orang-orang terdekat mereka. Oh, terdekat maksudnya kayak keluarga dia. Lebih tepatnya orang yang dianggap keluarga. Ini pesan untuk kita semua. Ini kayak bisa disebut apa sih, peringatan atau pesan buat kita semua. Kita boleh menganggap semua baik. Kita boleh baik ke semua orang, karena itu emang kayak tugas kita nggak boleh jahat ya. Jadi apapun masalahnya, apapun kenyataannya, walaupun itu berhubungan, itu kita harus menjauhi. Kita ambil sisi baiknya aja. Yang rela meninggalkan orang yang mereka anggap keluarga hanya karena ingin mendapatkan harta dan kekayaan yang tidak akan ada habisnya. Tapi apa ya Pak? Sampai sekarang pun mereka tetap secara gimmicknya tetap sholat, tetap ini, tetap itu. Baik lagi ini tentang kemunafikan ya guys. Iya. Jadi mungkin mereka kiranya dengan mereka sholat, dengan mereka melakukan semua itu, dosa-dosa mereka bisa terhapuskan. Padahal kenyataan karena dia sudah berhubungan atau bersekutu dengan yang namanya iblis, itu benar-benar kayak gak bisa berkata-kata lagi gitu loh, karena kayak ya gak expect gitu loh guys. Oke. Dan di sini inti dari lukisan ini, Iya. kebusukan dan kejahatan itu gak bakal pernah bisa disembunyikan. Yang pastinya itu bisa terwujudkan. Dan cepat atau lambat karma itu pasti ada. Ucapkan. Oke. Nah, di sini kan ada tulisan di ambang kematian. Apakah mereka berdua ini akan, maaf banget nih ya, mungkin agak kasar ngomongnya, apakah mereka bakal apa sih, kena batunya sendiri gitu? Itu pasti Pak. Oh, itu pasti. Merinding loh. Merinding loh Welly, serius, karena kayak gak expect gitu loh dengan orang yang sama agama gitu maksudnya. Oke. Dia berarti ini kan ada ibu ratu nagih janji. Berarti dia itu membuat janji bersama ibu. Iya, jadi orang-orang ini Iya. itu berjanji kepada dirinya untuk berubah dan meminta untuk diputuskan perjanjiannya dengan iblis itu. Oke, jadi bukan, ingat nih ya guys, kalian jangan sampai salah artikan dulu, karena ini tulisannya ibu ratu. Mungkin kalian bakal salah menilainya, apakah mereka bersekutu atau berjanjinya itu bersama kanjeng ibu ratu, tapi nyatanya tidak. Mereka berjanjinya bersama kanjeng ibu ratu itu untuk berubah dan untuk memutuskan hubungannya antara iblis yang mereka sudah menjanjikan. Tapi balik lagi, mungkin karena keserakahannya, dia mengingkari janji. Oh, jadi yang dimana kayak wajar dia diambang kematian gitu, karena dia mengingkari janji sama kanjeng ibu ratu, dan dia juga tetap melakukan apa yang namanya itu perjanjian ini dengan iblis. Iya, sebenarnya kan perjanjian itu udah terputus. Oh, perjanjian udah terputus. Iya, ketika dia meminta berjanji berubah kepada berjanji untuk berubah pada kanjeng ibu ratu dan meminta untuk diputuskan perselingkuhan itu udah terputus.
Dan kenapa di sini ada di ambang kematian? Karena mereka mengingkari janji kan dengan kanjeng Ibu Ratu. Kemudian mereka, karena perjanjian itu sudah putus, Iya. mereka ingin kembali lagi ke iblis tersebut. Sedangkan Oke. iblis tersebut sebenarnya menginginkan mereka sebagai ganti. Oke, jadi mereka tuh kayak benar-benar udah ngingkarin janji Ibu Ratunya, tapi dia terjebak sama jalan mereka sendiri gitu. Iya. Oke. Nah, di sini kan kayak yang ini tadi ceweknya hijab, tapi yang di tempat suaminya itu kayak matanya jatuh gitu. Itu untuk mengingatkan ke mereka, ini loh luka seorang wanita yang udah kalian kembali. Oh, jadi itu tuh kayak, oh my god, itu sebuah untuk ingatnya bahwa ini luka yang orang yang kalian tinggalkan itu rasakan. Oke, apakah sudah cukup untuk penjelasan ataupun arti dari sebuah lukisan ini bagi kita? Atau emang masih ada yang bisa dijelasin atau diartikan kita? Sebenarnya benar-benar sedikit banget dari arti yang sebenarnya ya Kak, tapi nggak mungkin buat Kinan jelaskan lebih lanjut di sini karena Kinan nggak mau menggiring opini apapun. Ya, yang pastinya juga ini itu adalah kisah nyata. Kita nggak pernah mengharapkan Kinan sendiri itu melukis nggak sembarangan dilukis. Jadi nggak ada karang-karangan cerita. Yang pastinya itu adalah kisah nyata. Tapi yang dimana itu tergantung opini kalian sendiri. Balik lagi ke kalian sendiri. Ya, Oke. dan kalau kalian bertanya-tanya, ini kok bisa tahu sih ceritanya dari mana? Kinan nggak mungkin tahu kalau Kinan nggak terlibat dalam hal tersebut. Tapi bukan artinya Kinan terlibat ikut buat ini ya. Istri ini ya. Iya. Oke. Enggak. Kinan terlibat untuk membantu mereka melepaskan perjanjian tersebut. Oke. Jadi Kinan nggak ada sama sekali mengharang ataupun Kinan buat cerita atau Kinan ingin mengirim opini. Jadi di sini kita ambil sisi baik. Oke. Ini adalah pertanyaan terakhir dari Wendy dan juga mungkin kalian semua juga bertanya-tanya dari di ambang kematian dan tulisan Ibu Ratu lagi janji. Itu pastinya itu kan udah beda arti dan udah beda sangkut pautnya gitu. Bisa dijelasin dengan di ambang kematiannya itu gimana? Oke, kalau di ambang kematian, setiap manusia itu pasti akan Iya, oke. Ke setiap manusia itu bakal balik yang namanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita baik buruknya itu kita pasti bakal balik ke kita bakal balik ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana yang menciptakan kita semua. Oke. cepat atau lambat kita pasti akan kembali kepada Sang Pencipta. Tetapi di sini Kinan ya. Oke. Batu juga terkontrol. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir dari Welinya dan mungkin juga pertanyaan dari kalian semua. Tadi kan udah dijelasin itu tentang Ibu Ratu lagi janji. Dan pastinya itu udah beda arti ataupun udah nggak ada sangkut pautnya lagi sama yang namanya di ambang kematian. Nah, yang dimaksud dengan di ambang kematian itu pastinya ada artinya juga dong, Kinan. Apa sih? Oke, jadi arti dari ambang kematian. Jadi kan setiap manusia itu cepat atau lambat pasti akan kembali kepada Sang Pencipta. Nah, tetapi di sini kita jelaskan lagi kalau dia seseorang yang melakukan perjanjian dengan iblis, ketika dia menjelang kematiannya, dia akan merasakan rasa sakit yang sudah dialami oleh orang-orang yang sudah mereka apa sih tumbalkan ya lebih kasarnya. Iya. Oke. Karena kita juga orang manusia baik buruknya kita bakal kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana Sang Pencipta kita baik buruknya kita dan cepat lambatnya. Oke. ya, kenapa kita bilang seperti itu supaya tidak mengirim opini kayak oh berarti ini kan jadi berarti yang Iya. mencabut nyawanya. Enggak ya guys, ini semua udah apa sih udah termasuk perjanjian mereka bersama iblisnya itunya intinya sama Paulnya karena mereka tuh balik lagi ke iblisnya gitu. dan nggak ada yang bisa mencabut nyawa manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya untuk lukisan keempat kita ini yaitu lukisan penagih janji dan yang lain. Oke, nah kita bakal bahas lukisan tentang apa sih kan? tentang apa ya? Mungkin sering banget.
Yes. Oke, benar banget Bang. Untuk kali ini benar ya Welly-nya ya. Oke, kita geser dulu untuk lukisan penagih janji dan lainnya. Next kita bakal ngebahas tentang lukisan Abu Slimba dan untuk lukisan. Oke, untuk lukisan. Oke, untuk lukisan Abu Slimba sendiri itu kita udah dibantuin udah dibantu sama kru kita untuk mengambilnya. Ini ada kakek-kakek, terus di belakangnya ada harimau gitu ya. Harimau putih dan harimau Sumatera yang dari tahu ya. Bisa jelasin mungkin arti dari sebuah lukisan itu apa sih sebenarnya? Ya, ini lukisan tulis Iwan itu eh, bisa disebut juga sebagai lukisan bujang gerak. Oh, lukisan yang bidang apa yang dibahas tadi gitu ya? Iya. Oke. Jadi si bujang gerak ini sebenarnya soal pemuda atau kesatria yang tampan, tapi seringkali di akan diasingkan masyarakat. Oke, iya. Karena dia mempunyai produk tulis sejenis berat. Kurang. Mungkin kalian semua ada lah ya, tahu bahasa di daerah kalian masing-masing itu berbeda. Yang pastinya ini penyakit kulit tuh di tepatnya. Ya. Terus sebenarnya Rumus Bomber ini enggak selamanya dia tampil dengan keadaan kayak cewek. Oke. Dia bisa berubah menjadi seorang pemuda yang banget. Dan kerennya itu sebenarnya sebagai senjata. Opornya itu kedua senjatanya gitu. Iya. Jadi ketika dia merasa terganggu, Iya. jadi kalau dia ada di sekitar dia itu bisa menjadi senjata. Oke. Nah, maksud dari hewan yang di belakangnya itu apa yang disebut harimau itu maksudnya apa sih? Kenapa harimau-harimau itu ada di belakang dia? Itu berartisan sebagai prajurit atau penjaga. Oh, kalau juga atau pendampingnya gitu dari sebetulnya. Nah, jadi kan ada dua harimau. Ada harimau putih dan harimau Sumatera. Itu kita kurang tahu juga. Itu bukan harimau Sumatera, tapi satu pasang. Oh, satu pasang gitu. Oke, oke. Nah, ini cuma harimau aja ya. Di sini kan kayak ada sebuah bukit atau pegunungan gitu yang dikelilingi dengan awan yang indah. Itu maksudnya apa? Dan mungkin ada artinya ya pasti. Itu mungkin suatu. Oh, mungkin soal apa lagi? Oh ya, balik lagi ke apa sih? Berhubungan dengan lukisan lempar. Oh iya, iya, aduh lupa nih memangnya ya. Baru ingat dulu juga, tadi udah ngebahas juga tentang bujang perap ini. Dan ternyata dia juga bersangkutan dengan yang namanya Bukit Snapperty. Oke. Nah, nggak cuma Bukit Snapperty aja, di bagian bawah ini kan ada kayak ini air, akan Di sini tinggal namanya ada air dan seperti api yang membara. oke, iya. Jadi si Muslim ini adalah seorang kesatria yang sangat pandai bela diri. Oke, iya, Dan iya. dia juga seorang yang bijak. Jadi dia bisa tahu eh, kapan dia bisa gimana Pak? Ketika dia merasa terganggu, dia Iya. tidak akan pernah menyerang jangan, tapi dia akan melindungi dulu. Oh, dia akan bunuh diri terlebih dahulu apabila udah ada serangan dari ibarat kata lawan, itu dia baru masih untuk apa sih menyerang balik lah di tempat itu. Nah, Oke. dan ini kenapa senang dia sebagai satria yang bijak? Karena dia sebenarnya hatinya itu Banyak tulus. terus dan sini kan ada air Kak. Iya. Dia bisa meredam emosi dia. Jadi Oh, nggak selalu menggebu-gebu atau menganggap semua orang musik. iya. Dari api yang membara, dia bisa mengontrol emosinya dari yang kita lukis sebuah air. Oke. Nah, eh, mungkin Welly udah cukup ya untuk tanya-tanya. Dari kalian sendiri itu masih ada yang perlu diaktifkan dari sebuah lukisan ini atau emang udah cukup ya? Dan dengan kesan ini juga mengalami pesan ya Iya. untuk jangan menilai orang yang menjadikan penisnya. Oke, iya, benar banget. Kita nggak boleh menilai orang dari luarnya saja, karena nggak semua orang yang tampil cantik dan ganteng itu artinya baik. Terkadang juga nggak semua orang yang berpenampilan buruk itu artinya juga buruk. Gitu. Intinya kalian bisa artikan.
Oke. Gimana sih kan, untuk lukisan ini apakah udah cukup? Apa masih ada banget nih perlu diartikan gitu? Oke, udah cukup nih ya. Oke, ini well, mau jelas, mau penasaran banget sama eh lukisan yang ada di nomor 7-nya ya. Apa kan nomor 6 tadi? Lupa. Soalnya ini sama, namanya sama yang ingin beri tadi itu kayak ini lukisan hujan perak juga. Oh enggak, itu mungkin ada yang salah apa? Ini bosnya itu ambil seni banget yang biasa Oh, gitu. jadi ibu senior itu emang benar kayak emang sama aja dengan yang namanya hujan perak. Iya. Emang artikannya itu sama. Iya. Oke, berarti next kita bakal bahas lagi tentang lukisan danau alam. Ya, oke. Nah, untuk lukisan danau alam itu lukisannya yang mana? Dan kita geser dulu lukisan yang ini ya. Oke. Oke, untuk lukisan danau alam sendiri itu yang mana ya? Oh iya nih, by the way guys, maaf banget ya kalau ada suara rintikan dari luar. Karena kita syuting podcastnya ini dalam keadaan hujan dan di malam hari. Jadi jangan kayak berisik banget sih suara dari luar. Dan kita minta maaf banget karena kita nggak bisa ngatur. Kita nggak bisa ngatur hujan itu kapan datang, kita nggak tahu. Jadi intinya itu suara rintikan hujan dari luaran studio. Oke lanjut Kinan. Untuk lukisan danau alam sendiri itu lukisannya yang mana? Oh, yang dipegang sama. Oke. Ya. Oke, bisa pegang sendiri atau mau dipegangin gitu? Oh, bisa pegang sendiri ya. Jadi lebih detail aja ya yang jelasin. Oke. Nggak ketutup sama mikrofon mungkin? Oh iya. Boleh dibantu aja ya? Oke. Nah, lukisan Danau Aur. Danau Aur ini kalau ingin diketahui, itu keberadaannya di apa ini? Gimana sih kira? Pokoknya daerah Mas. Oh iya, daerah Milas. Oke. Bisa dijelasin atau nih? Boleh tanya dulu nih. Awalnya dari tadi salpok banget, ada yang emas-emas gitu kayak itu naga atau ular atau emang aliran sih sungai? Itu unik. Oh itu ular. Oke. Kenapa sih ularnya bisa di situ? Eh, ya emang kan setiap danau atau setiap tempat itu mempunyai kisah ataupun penjaganya tersendiri. Atau emang ular itu gimana gitu maksudnya? Oke, ini dari sini kurang jelas ya. Jadi sebenarnya kalian juga kumpul ilmu lokasi di mana, tapi cuma dapet tuh buat melukis ini yang akhirnya mimpinya aja. Oh dapat gambarannya langsung nih ya. Ya. Oke. Nanti situ ada kata-kata danau air. Oh ada kata-kata danau awal ya. Kalian bisa sebut lukis ini danau air. Mungkin Hmm. untuk sebenarnya apa? Lalu bagi mimpinya misalnya ada ular yang benar-benar gede dan mungkin itu bisa memenuhi sini kan kita nggak tahu ya Pak. Iya. Dari Bentuk awal ular. sampai Iya. ujungnya nantinya Tapi ini ada gambarannya kayak ada ular gitu. yang jelas nanti benar-benar gede tapi kayak alam positif karena itu sebagai penjaga tempat itu. Oh emang dari tempatnya langsung ya. Berarti emang bukan kayak ya hal lain lah gitu ya. Nah di sini kan kayak danau awur. Dia berhubungan dengan danau, tapi di danaunya kayak ada gunung atau bukit gitu. Itu bisa disebut bukit apa sih? Kembali lagi ya Pak, semua memang dari Oh iya. jadi sebenarnya ini kita mau nunjukin aja sih. Oh cuma mau kayak oh ini adalah lukisan di mana disebut Kiran yang tahu itu lukisan danau awur dan Kiran tahu kalau di sekitaran danau awur itu yang Kiran ketahui bahwa mimpinya gambarannya itu ada sosok ular yang benar-benar besar banget. Oke. Kalau bisa dibilang mungkin ini Kiran bisa mengartikannya tapi Kinan belum bisa lebih jelas takutnya ada kesalahan daripada opininya salah lebih ditangkap buruknya jadi mending kita untuk skip dulu apa nih. Yes. Oke, oke. Untuk lukisan danau awal, mungkin next konten kita ataupun next podcast kita bakal bahas tentang lukisan danau awal ini. Catat buat kalian semua ya, guys. Oke, setelah lukisan danau awal, itu ada lukisan yang eh apa sih bisa disebut? Ya udah judulnya ya, lukisan rahwana.
untuk lukisan danau aur kita bisa terlebih dahulu. Nah, untuk lukisan rawan, berarti ini lukisan yang mana sih Kina? Oh, lukisan yang belakang. Oke, mungkin kita bisa minta bantuan sama kur kita untuk memilih lukisan yang ada di belakang. Ini lukisan. Oke, lukisannya udah ada di depan kamera kita. Kalian bisa lihat sendiri, yang dimana itu lukisan perempuan. Lukisan berwarna ini sebenarnya ini udah cukup sedikit lah. Kalau lukisan berwarna ini tentang sebuah tempat yang ada di Bali. Dan mungkin untuk lebih jelasnya itu bisa dijelaskan sama kalian sendiri. Gimana Tina? Di sini kita bakal jelasin nanti dari lukisannya ini dengan pernah kemana? Kenapa? Kok bisa namanya atau nama yang ada di dalam lukisan itu? Oh iya rumah. Ini kenapa lukisan di sini udah ada soal Kita sedikit ya. kita sebut aja Dewi Sinta ya. Oh Dewi Sinta. Mungkin buat kalian warga ataupun pemerintah Bali kan pasti mengenal dengan lukisan yang ada di lukisan ini. Sesosok ataupun yang ada di lukisan ini kan bisa mungkin mengenal dan bisa mencermah atau mensinkronasikan cerita Sikinan dan juga kisah yang kalian ketahui. Oke, lanjut. Untuk cerita daerah Madiun itu banyak banget familiar banget ya kan. Iya. Di sini familiarnya adalah seorang legenda raksasa. Oke. Legenda raksasa yang kedua dari yang jadi dulu terus serem. Iya, pasti kan. Terus sebenarnya bukan juga kamu yang serem dulu. Iya, kamu kayak Asparina lebih seru. Oke. Tapi dari situ kita kan bisa menilai sesuatu atau seseorang itu dari karakternya. Iya. Nah, kekuatan itu dengan hati yang tulus, sifat yang lemah lembut begitu bisa. Iya. Jadi walaupun dia senang terus bikin dia gitu, dia itu benar-benar punya orang yang situ. Oke. Orang positifnya dimaksud itu gimana gitu kan? Karena kadang-kadang punya hati yang tulus, Oh iya. soalnya aja. Iya, iya. Dan di sana kan ada Dewi Sinta. Mungkin buat teman-teman atau yang sebenarnya sudah familiar sama cerita tentang mantan Dewi Sinta ini. Iya. Nah, ketika aku menculik si Dewi Sinta ini karena lama itu berbeda cinta sama si Dewi Sinta, dia tiap hari selalu nanya ke Dewi Sinta, kayak kamu Dewi Sinta Dewi Sinta. Oh, jadi dia tetap bertanya-tanya gitu ya. Nah, untuk kamera di belakang, mungkin ini agak kelihatan yang bensin lagi. Next, bisa lebih ke semua aja tuh dekat dengan itu. Untuk lukisan Dewi Sinta ini. Sudah. Oke. Nah, bisa dilanjutin kenapa untuk ceritanya? Nah, ketika kadang-kadang nggak ada sama sekali untuk merasa Dewi Sinta itu cinta dia. Makanya si Ahok itu selalu tiap hari bilang kamu udah suka belum sama. Tiap hari dia nanya sampai benar-benar dia cinta sama dia. Iya. Wow. Iya. Jadi mereka kan nggak bisa bersama karena si Dewi Sinta ini udah terikat janji suci dengan sang Rama. Iya. Jadi dari Sinta ini benar kayak dia udah terikat sama sang Ramanya. Iya. Dan dia nggak bisa nerima yang mana Iya. Tapi ketika itu kalau kamu mengintaskan Dewi Sinta untuk bersama sang Rama untuk dia menunjukkan rasa cintanya kepada Dewi Sinta. Oke, bahwa setulus itu cintaku maksudnya ini. Oke. Nah, ini kan lukisan tentang daerah Bali gitu. Emang bisa ngelukis tentang semua ini? Apakah Dina sebelumnya pernah ke Bali atau gimana gitu? Saya sebelumnya belum pernah ke Bali. Iya. Oke. Mungkin dari yang sebelum itu cuma bisa sekitar itu
pengen banget ke Bali. Emang wishlist-nya yang pengen Yes. ke Bali ya. Makanya pas cuma sini karena berdoa semoga ntar aku bisa nih ke Bali ngajakin keluarga aku sama mungkin yang untuk buat ke Bali. Oke, amin, Masya Allah. Jadi dari Lukas ini benar kayak nggak cuman artinya aja yang didalami oleh Inan, tapi dia juga berdoa semoga kedepannya aku bisa kenal bersama kawan, keluarga dan juga teman-teman. Semoga ya, next semoga kita bisa ke Bali bareng-bareng sama Kinan. Kita bakalan semangat terus. Oke lanjut. Gimana kita jelasin lebih awal? Ini tadi mau tanya nih ya, karena dari tadi kayak lebih ke salfoknya lagi, itu ada kayak ini, ada ini tuh, apa kayak ini gitu, atau emang kayak song terus tahun gitu? Itu kak, Oh, dari gitu. gamelan yang jadi ciri khas Bali. Oh, itu dari Gempol lain dan ciri khas banget. Nah, di belakang Gempolnya itu kan terdapat gunung atau bukit gitu. Itu gunung gak sih? Itu gunung apa sih? Itu Gunung Agung. Oh, Gunung Agung yang bertempatan di Bali. Ya. Oke, iya. Oke, oke, oke. Mungkin agak di bawah itu nggak kelihatan ya, tapi Welly itu salfok juga. Yang bagian bawah itu ada air. Yang Welly lihat itu ada air, tapi nggak tahu artinya sebenarnya itu apa. Mungkin Welly bisa angkat sedikit. Eh, ini yang Welly maksud. Yang di bagian ujung sana, yang di bagian ujung sana, itu ada air, itu maksudnya apa sih? Itu kayak pantai. Karena Oh, Bali pantai. kan berhubungan dengan pantai tapi Iya. tempat wisatanya Oh iya, khasnya gitu ya. khasnya Oke. pantai. Oke. Jadi di situ ada sosok Rawana dan juga Dewi Sinta dan juga itu ada apa sih ini tadi? Nah, kalau Bali Oh, Pradali dan juga ada Gunung Agung dan pastinya juga berhubungan dengan pantai yang benar-benar khas Bali banget dan eh, ada beberapa pepohonan yang mungkin bikin salfok kalian semua juga, termasuk Kelly, itu ada di samping sini. Kenapa dia ada di apa sih? Dekat dengan pintu yang tembus tahun tadi. Bisa dijelasin ya? sebenarnya itu kayak salah satu kebiri di pantai yang ada di Bali dan Iya. sebenarnya itu kita mengkolaborasikan semua ciri khas Bali Kak. Oh, jadi semua ciri khas Bali kayak disatuin di satu lukisan Iya, ya? untuk menjadi ciri khas ini aku mau pergi Bali. Oke, oke, oke. Nah, satu lagi nih ya. Satu lagi yang bakalan Mimin Wei tanya. Di sini tuh, di dekat tangan Wei, itu ada juga Dewi Sinta, dan maksudnya juga itu ada kayak batu-batu emas. Atau ini ular, soalnya kepalanya kayak bener-bener ular di bagian sini. Itu juga. Oh, itu tebing. Oh my god. Gak expect itu loh. Soalnya kayak ada sisi-sisinya. Ya, itulah pentingnya kita bertanya ya. Biar kita tahu aslinya apa dan kenyataannya artinya itu apa. Oke, lanjut. Mungkin di sisi sebelah sana itu sama aja dengan pemain sini. Apa berbeda lagi? Sama. Sama aja. Dan di sampingnya itu ada cahaya berwarna emas. Untuk kehidupan itu Oh, itu apa? aman. Iya, awan yang indah. Dan juga ini kan awannya kayak nggak cuma satu nih ya. Kayak ada yang warna biru, orange, atau keemas-emasan itu. Itu bisa diartikan itu kenapa? Maksudnya itu apa? Sebenarnya cuma kolaborasi enggak kak. Jadi Iya. kalau kalian misalnya sunset, Oh, sunrise, ini iya. semua kolaborasi itu. Jadi dalam lukisan ini itu benar-benar berkolaborasi banget, khas Bali banget gitu. Iya. Oke. Nah, Rahwana ini kan dikenal dari sosok yang gagah dan juga bijaksana dan hatinya tulus. Oke. Nah, dia ini kan dengan saya menyerang kami, ini apakah ada arti belajar ini yang dengan simbolnya? Mungkin itu yang simbolnya Oh, simbolnya lawan sih. Oke. 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 Dari banyaknya pertanyaan dari WD ini ya, dan juga penjelasan dari Kina, artinya dari Kina, mungkin apakah ini masih lebih detail lagi perlu kita jelasin artinya? Apa cuma ya cukup gitu? Lebih cukup ya kak, tapi di sini pesan dan pesannya itu lebih menuju tentang kebersamaan. Oh, lebih ke ketulusan hati. Jadi, gimana pun ke depannya, kita mesti mengikhlaskan apa yang kita hari ini.
Gitu. Oke, mungkin oke. Terakhir nih ya dari Wendy-nya. Dari sosok-sosoknya Rahwana yang tulus, apa sih harapan besar atau memotivasi Kina untuk mendapatkan cinta ke depan? Karena kita kan Kina tuh masih gadis ya, masih gadis 16 tahun yang masih sekolah dan mungkin ke depannya kita semua juga pasti bakal merasakan yang namanya cinta. Dan apa motivasi Kina ataupun apa harapan Kina di depannya untuk mendapatkan cinta? Lalu, harapan ini semoga mendapatkan aku mendapatkan sosok seorang yang tentunya seterusnya tahun. Insya Allah. Kayak ya bener-bener dari motivasi banget gitu ya. Dari sesosok kawan nah, yang benar-benar tulus, kita semua berharap dari pencipta yang benar-benar tulus banget deh. Oke. Oh, untuk itu berarti Kinan ini lagi nyari pacar gak sih? Itu kan semua mungkin bisa di Instagram pribadinya ya. Oke, oke. Mungkin next kita bakal bahas lebih lainnya lagi dan kita akan geser dulu untuk lukisan kelamaan lainnya karena udah cukup juga dalam penjelasannya. Eh, Tentang lukisan Rahwana ini ada lukisan yang namanya Dewi. Oh, Dewi Raja. Nah, oke, sebentar. Kita bisa dulu perkembangan ini. Oke, setelah lukisan Rahwana, kita bakal lanjut lagi ke lukisan yang selanjutnya, yaitu lukisan Dewi Raja. Lukisannya yang mana? Iya. Oh, yang di belakang saya. Oke. Oh, bukan kita manja. Oke, kalau tahu nggak? Oke, nah untuk lukisan Dewi Ranja ini, kalau dilihat dari candunya sih, ini jelas Jogja ya? Yes. Oh my god. Oke, bisa dijelasin kayaknya apa artinya sih? Apa sih dari artian lukisan yang hilang lukis ini? Jadi mau bongkar dulu, sebenarnya film ini secret. Oh, Ya mungkin oke. banyak yang nggak terlalu bisa diinfo kita Iya. secara langsung di Tidak sini. semuanya harus digubris secara diproduksi ya. Yes. Yang jelas jadi dan seorang Dewi yang benar-benar cantik, suci dan memiliki ketulusan hati yang luar biasa. Iya. Oke. Nah, benar. Pokoknya mau tanya nih. Di badan dia tuh ada kayak sisi kurang dari itu nih kan kalau yang udah tadi ya. Itu yang muda-muda gitu. Oh, yang Ada yang dimiliki Kinan itu bajunya ada sih kayak gitu. Kayak segini ya. Oh, bisa. Nah, Dewi Ranja ini dengan sosok yang cantik dan di belakangnya juga ada cantik siapa dia? Oh, si Dewi. Nah, saya pun kan tahunya itu sama Dewi Ranja ini gimana? jadi kita misalnya nggak penghasilan ada cenderung gitu itu juga ada gunung gunung. Oh iya, Gunung Bromo. Gunung Bromo itu kalau nggak salah di Pulau Jawa. Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Oke. Ya. Nah jadi di sini kita juga belum bisa mengambil hal yang jelas itu yang semua. Oh, oke, Gunung Sandi dan Sandi Bromo ini benar Gunung Bromo itu. Oke. Nah, dari si dari tadi kan, Dewi Ranja ini kayak dikenal dengan sosok yang cantik dan juga eh tadi dari tadi emang salpok banget sama bajunya yang bersisik, tapi ternyata itu emang bajunya ya bukan ada arti yang lain dan juga itu di bagian sebelah kanannya ya itu ada kayak bunga ataupun air gitu yang di sini kalau ini. Oke, jadi buat gunung gunung kita terinspirasi dari Kinan Sokjin Sechi Limau terus dilanjutkan yang sebelum. Oh, jadi itu tuh sambutannya nama Gunung Bromo. Iya. Oke, nah satu lagi nih ya, di bagian awan itu kan pelangi ya, itu emang pada saatnya eh bentukannya pelangi atau emang kayak awan biasa atau gimana? Sebenarnya itu artinya juga di dalam bangun. Jadi mungkin kalau orang yang bisa mengerti itu juga ngomong. Kenapa kenal lukisan itu? Oh, kenapa bisa lukisannya berwarna lebih hidup pada warnanya gitu?
Oke, nah di sini kan ada Dewi Rajanya, ada Candi Borobudur, ada Gunung Bromo, dan ada juga kayak pelangi di atasnya. Nah, di bagian samping ujung itu kan ada kayak pohon. Itu pohon apa? Ada namanya atau yang hanya eh, alur sebelum ke sana aja? Alur. Kayak emang pohon yang lebih bagus itu dari pohon. Oke, dan di Kinanya sendiri ini kan literally yang retanya mungkin agak random ya pastinya. Eh, Kina bisa ngejelasin lebih detail lagi tentang lukisan ini. Apa yang perlu dan bisa Kina jelasin? Jadi kayaknya cukup ya. Hari ini kan backgroundnya tadi masih penulis tadi. Oh, masih penasaran dan tentang hasilnya tentang sebuah api dan lukisannya. Oke, mungkin udah cukup untuk lukisan Dewi Ranjanya. Next kita bakal bahas juga tentang lukisan seorang perempuan cantik yang mungkin bisa disebut seorang perawan mungkin ya. Oke, kita balik geser dulu untuk lukisan Dewi Ranjanya. Dan mungkin untuk lukisan bisa tolong ambilin untuk lukisan perempuan cantik yang bisa disebut seorang perawan. Untuk lukisan sendiri udah diturunkan sama salah satu kru kita dan kita bakal jelasin. Enggak kita sih lebih ke Kenan karena Lily cuma bisa bertanya gitu ya. Oke. Oh, wow. Lukisan yang kelihatannya cantik karena terdapat perempuan yang dikenal cantik. Tapi bentar, yang bikin paling salfok banget, tadi kan juga bertanya-tanya kan, kenapa sih kok yang ini boleh, aku enggak? Kesengaja apa gimana ini? Itu cuma ngejelasin bebas itu bagian itu dia ngomong untuk Privasi tertinggi. yes. Oke, untuk privasi tersendiri, oke mungkin itu nggak bisa dijelasin secara langsung. Mungkin ya eh, cukup privasi lah ya untuk seorang Kinan yang melukis lukisan ini dan mungkin mungkin ada tersendiri. Oke lanjut. Dia ini kan memang menggunakan seragam seorang perawat. Dia ini emang seorang perawat atau hanya imajinasi Kinan aja melukis dengan pakaian perawat. Oke, untuk misalnya ini kayaknya nggak bisa jelasin benar-benar panjang, hanya beberapa mungkin Bisa diartikan aja. ya beberapa misalnya Oh, betul. Oke, mungkin dari LBK ini, kita dia bisa menjelaskan secara langsung dan sudah termasuk privasi tersendiri seorang pelukis ya. Jadi mana dia mungkin bisa tahu artinya tersendiri dari sebuah lukisan yang juga dia lukis tersendiri juga dan udah pastinya itu ada alasannya kenapa itu dilakukan. Oke, dia ini kan kelihatannya di dalam lukisan ini seorang perempuan cantik ini menggunakan seragam perawat. Itu dia emang seorang perawat atau emang imajinasi Kinan untuk melukis dia menggunakan pakaian perawat. mungkin untuk lukisan ini lebih ke Indonesia. Lebih ke imajinasi Kinan. Jadi dia itu ke uh, Kinan yang mungkin seorang perempuan cantik yang pakaian perawat apa yang cita-cita Kinan gitu pengen jadi perawat apa gitu. Kita nggak tahu ya Kak, algoritma yang bakal jadi apa yang jelas kita udah terbaik ketika berkelintingan. Tapi di sini kenapa kita baru diskusikan di sebagai soal perawat? Karena itu kan sebagai soal perawat. Oh iya, soalnya kayak itu saya mengerti kalau orang sakit orang juga mempunyai peran untuk menolong orang tersebut gitu. Bisa gitu. Dan juga selalu perawat uh, seseorang itu nggak bakal bisa jadi perawat kalau dia nggak punya hati yang tulus dan kesabaran. Iya, Yang benar-benar sabar itu nggak ada di iya. Tapi kalau orang emosional, orang yang jadi sedikit kena suntikan aja langsung banget kena tampar gitu ya. Jadi ya emang perlu kesabaran yang benar-benar wow banget dan juga kesabaran yang benar-benar udah nggak kelihatan lagi gitu loh. Oke. Nah di sini Ulin mau tanya nih. Di sana kan ada kayak di foto, di sana ada sebuah bukit. Dikelilingi oleh. Nah kan memang bisa sebut pola.
Di luar Medan kan disebut itu Danau Toba. Danau Toba itu kan Wailing itu kan di Sumatera Utara ya. Oke. Apa sih sangkut pautnya sama lukisan ini? Kok bisa dari seorang perawat bersangkutan dengan Danau Toba? Artinya nggak bisa diomongin di sini. Oh iya, udah termasuk yang namanya privasi seorang pelukis. Jadi nggak semua lukisan yang dilukis oleh Tina itu bisa dijelasin secara langsung apa secara media. Dan mungkin punya alasan tertentu, dia alasan tersendiri. Oke, di sini kan dia namanya A Rosmawan XK. A itu artinya gimana? Itu apa? Oh, artinya dari inisial nama kita sendiri gitu ya. Oke, Rosmawar itu dengan akun nama perawatnya gitu. Ya. Oke. Untuk nama sendiri itu kan Rosmawar. Mawar itu kan bunga ya. Mas juga bunga. Kok bisa gitu loh? Kita terinspirasi atau terimajinasi untuk memberikan nama Rosmawar. Kalau jenisnya kan racunnya itu ada rasa. Oke, dari lukisan ini terdapat nama A Rosmawar SK. A itu apa? Itu Itu ada. oh, inisial dari kita sendiri gitu. Dan Ros Mawar itu kan Ros itu bunga, Mawar itu juga bunga. Itu kenapa? Dan apakah ada arti tersendiri itu? Apa bisa sama ada semangat karena air ini menjadi seperti bunga. Oh, yang tampak indah dan Yes. oke. Yang wangi disebut itu yang wangi badan ya. Karena kalau yang itu ada parfum, kalau itu yang seperti namanya yang benar-benar mengharukan. Oke. Eh, apa lagi ya yang mau gue tanya? Soalnya kayak banyak banget gitu. Oh ya, satu lagi nih. Ini ada satu foto, ini mana itu kayaknya satu pasang gitu. Oh itu termasuk privasi tersendiri. Iya. Oke, maaf nih ya. Lukisan ini penuh dengan privasi tersendiri seorang pelukis. Dan mungkin udah cukup untuk arti dari sebuah lukisannya tahu ada. Oke, untuk lukisan ini udah cukup. Mungkin kita bakal geser ke lukisan yang selanjutnya, yaitu ada lukisan waterpark. Lukisan waterpark ini, bentar, waterpark ini yang Willy kenal itu di tahun ini juga. Oke, oke. Kita geser dulu untuk lukisan apa sih perempuan cantik ini. Kita bakal lanjut ke lukisan yang selanjutnya yaitu lukisan waterpark. Oke, setelah lukisan seorang perempuan cantik yang menggunakan seragam perawat, itu ada lukisan yang namanya lukisan waterpark. Kalau boleh tahu lukisannya yang Ini Kak. oh ada di belakang kita sendiri. Oke, boleh diambil dong. Oke. Nah, lukisan waterpark ini dan waterpark yang diketahui itu waterpark itu ada di kata Wikipedia ini juga. Kenapa sih? Kok kita bisa terinspirasi ataupun terpikirkan untuk buat lukisan dari waterpark? Sebenarnya Cepat berapa? Iya. sebenarnya arti utamanya bukan dari bangunan itu ya Kak, Iya. tapi dari sepasang teknologi. Oh, sama-sama yang sama pasti. Ya, jadi waktu itu ini sempat mimpiin tentang UNESCO. Oke, lukisan waterpark. Yang katanya lukisan itu ya yang bukan karanya sih, karena Wendy sendiri tuh ketahui kalau lukisan waterpark ini bertempatan di batu bener jelas mungkin ada. Jadi sebenarnya yang utamanya itu bukan tentang bangunan ini ya, karena aku sama sekali tidak ada. Oh, tentang sepasang kasih. Nah, di sini tidak dijelasin sedikit aja ya. Ini tentang lagi tentang ketulusan hati. Oh, tentang tulisan hati. Oke. Di mana ini tuh menceritakan kesetiaan juga Iya. tentang di sini kan ada satu pasang empat. Iya. Nah, tentang seorang laki yang rela mengorbankan apapun untuk privasinya, tapi di saat itu orang tersebut.
Jadi dia tuh kayak dihianatin gitu ya. Ya itu aja. Terus soal konsentrasi, apakah ada sangkut pautnya sama buku yang ada di atas? Tidak. Oh, mungkin kita bisa lebih jelasin arti-arti dari semua yang ada di lukisan ini ya. Soalnya ini tuh kayak nggak nggak ada satu kayak fokus lebih jelas gitu loh. Kayak manusia emang sama pasangan kekasih itu gitu kan. Apa karena Will sendiri udah tahu tempatnya, tapi ini melihat kan cuma satu kekasihnya. Nah mungkin kita sendiri bisa jelasin lebih detail aja tentang kisah yang ada di apa sih? Apa ini akhirnya lebih ke privasi soal lukis. Sebenarnya udah cukup ya. Oh seperti itu. Ada ini yang benar-benar sensitif untuk dijelaskan. Oke. Mungkin lukisan watercolor ini kita geser lebih dahulu aja. Dan kita bakal lanjut ke lukisan yang mungkin dapat membingungkan ya untuk kita ya. Karena tapi kalau orang tersendiri, orang yang mungkin ngerti tentang sebuah lukisan kan pasti tahu kok arti dari lukisan yang terakhir. Bisa dibilang lukisan terakhir ya kita jelasin ya. Oke, kita geser dulu untuk lukisan watercolornya. Kita bakalan next ke lukisan abstrak. Untuk lukisan abstrak sendiri, karena mungkin tadi cuma lukisan abstrak yang gue lihat pas briefing dan mungkin udah terima sama dan ya juga lebih jelas kayak ya mungkin kalau orang bisa lihat arti dari lukisan itu mungkin dia bisa tahu, tapi ya kurang lebih itu sih ya, tahu ya kan nggak tahu apa gitu. Oke, Willy bakal ambil dulu untuk lukisan. Lukisan abstrak sendiri itu benar-benar namanya aja abstrak. Jadi dia sebuah lukisan yang benar-benar dilukis secara acak, tapi mobilnya abstrak sendiri. Ini kalau tidak salah yang lukis sudah kita. Yes. Itu yang melukis ibu kita. Oh, yang lukis ibu kita. Ternyata gak cuma Kinan aja yang seorang pelukis, ibunya juga merupakan seorang pelukis. Ya bisa dibilang mungkin tadi kan Kinan bilang kalau dia itu juga ada salah satu keturunan seorang pelukis dan mungkin dari sosok ibunya atau sosok keluarga besar. Oke. Nah, mungkin lukisan abstrak ini bakal dijelasin di next podcast kita. Kita bakal undang ibu Kinan sebagai bintang tamu kita. Nah, karena lukisan ini mungkin dia bisa dijelasin langsung sama Kinan, kita harus dijelasin langsung sama orang yang lukis, yaitu ibu Kim. Maka kita geser langsung dan mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol aja bersama kalian semua. Oke nih ya, untuk lukisan-lukisan mungkin udah selesai kita jelasin semuanya yang ada di sini udah kita jelasin ya. Mungkin kalian semua pada sama nggak sih sama kain yang ada di belakang kita? Kalau kalian mungkin lebih zoom lagi lebih dekat, nanti mungkin karena kita bakal zoom sebuah lukisan yang ada di kain itu, apakah ada sebuah lukisan atau hanya kain biasa? Nah, dari kain itu, kalau kalian lihat, itu terdapat sebuah lukisan 7 putri yang cantik. Dan mungkin kita bisa jelasin, atau kita bakal jelasin di next podcast kita. Gimana? Ini kita jelasin di next episode ya Pak. Biar kita tambah pertanyaan. Iya, mungkin kalian bakal penasaran ya karena lukisan yang paling dipamerkan dari awal, tapi dijelasinnya kok di next podcast. Apa sih arti dari lukisan tersebut? Ya, karena permintaan kita sendiri untuk di next podcast, maka kita bakal jelasin lukisan kain dan lukisan abstrak itu di next podcast bersama Ibu Kina langsung mungkin. Oke, gimana Kina? Gimana kesan dan pesannya terhadap podcast pertama kita menjadi bintang tamu spesial kita dan bertema lukisan yang kita lukis. Oke, di sini kita berterima kasih karena bisa menjadi bintang tamu di podcast ini dan bebas ini podcast pertama Kinan. Oh, first podcast ini. Yes. Dan di sini juga pertama kali Kinan memamerkan lukisan Kinan. Secara media. Ya, sudah menjelaskan sedikit artinya walaupun masih banyak Yang disembunyikan. ya. Ya. Kalau itu privasi kita sendiri sih, kita nggak ada hak untuk memaksakan. Kamu harus jelasin. Ya, kita nggak ada hak.
Oke, mungkin next kita bakalan podcast bersama Kinang lagi atau bersama Ibu ataupun bersama mereka yang ada di samping kita. See you next podcast kita. Jangan lupa nonton sampai habis. Stay tune di YouTube channel kita. Kinanti Aro. Kita juga nggak cuma upload podcast. Banyak kata-kata lain yang kita upload, jadi subscribe, like, comment, and share podcast kita. See you next podcast, see you next content. Thank you for watching and bye bye.